Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah bab rahmatillah 'adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman daimain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sadatuna al-afadil, para habaib, para kiai, para asatid, wabil khusus Al-Habib Haddad Al-Haddad, Al-Habib Mustafa bin Syihab, dan seluruh para habaib yang hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, dan juga tak terlupakan sahibul bait akhina fillah Al-Habib Muhammad Al-Muhdhar, segenap para guru, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, sebagaimana di dunia kita sering masuk ke dalam taman surganya Allah, kelak kita dikumpulkan bersama-sama di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul di majlis tak lain karena kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Di majlis ini kita berzikir menyebut nama Allah. Di majlis ini kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di majlis ini baru saja kita membaca sejarah hidup manusia yang paling mulia, suri tauladan kita, pemimpin kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah apa yang kita baca bisa kita teladani, dan apa yang kita dengar menjadikan kita semakin cinta kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datangnya kita ke majelis ini tak lain tujuan kita untuk mempererat hubungan kita dengan Nabi Muhammad. Orang yang hadir ke majelis yang di situ dibacakan sejarah hidupnya Nabi, orang yang hadir ke majelis yang di situ diajarkan sejarah hidupnya Nabi, itu tandanya yang hadir cinta dengan Nabi Muhammad, dan tidak datang ke majelis tersebut kecuali ingin mengenal lebih jauh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti Nabi. Bagaimana mungkin kita bisa mengikuti Nabi kalau kita nggak kenal dengan Nabi Muhammad? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad, jikalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Kalau ada orang yang ngaku cinta sama Allah tapi nggak ngikuti Nabi Muhammad, cintanya kepada Allah dusta. Kalau ada orang ngaku cinta kepada Allah namun jalannya bertolak belakang dengan jalannya Nabi, tidak menjadikan Nabi Muhammad sebagai panutannya, maka cintanya kepada Allah dusta. Dan untuk meneladani Nabi, untuk mengikuti Nabi Muhammad, butuh kita kenal, mengetahui siapa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hadir ke majelis yang di situ diajarkan tentang Nabi Muhammad, akan diberitahukan kepada kita bagaimana jalannya Nabi, bagaimana ibadahnya Nabi, bagaimana sholatnya Nabi,
bagaimana makan minumnya Nabi, bagaimana istirahatnya Nabi, bagaimana Nabi membina rumah tangganya dan lain sebagainya dari tindak tanduk, ucapan, perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun kalau seseorang nggak kenal dengan nabinya, bagaimana mungkin dia bisa meneladani dan mengikuti jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Semakin kita tahu beliau, semakin cinta. Kenapa kok semakin cinta? Kata Imam Ghazali, jikalau seseorang itu bisa dicintai karena kedermawanannya, atau karena kemuliaannya, atau karena sifat rendah hatinya. Kadang kita itu bisa mencintai satu orang hanya karena satu sifat baik. Kenapa kau mencintai fulan? Oh, fulan itu dermawan. Hanya karena satu sifat baik, dermawan, kita bisa cinta sama orang. Kenapa kau cinta sama fulan? Oh, fulan itu rendah hati, tawadhu. Karena rendah hati kita cinta. Kenapa kau cinta sama fulan? Oh, fulan itu punya sifat kasih sayang. Jadi terkadang satu sifat baik saja bisa menjadikan kita mencintai seseorang. Lantas bagaimana dengan manusia yang seluruh sifat baik ada dalam dirinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Anda nggak bisa cinta kecuali orang itu punya sifat lemah lembut. Nabi Muhammad paling lembutnya manusia. Yang nyakitin beliau, yang mencaci maki beliau, yang melukai beliau, penduduk Taif, malaikat datang mau membinasakan mereka. Nabi Muhammad itu saking rahmahnya, malaikat ketika minta izin hendak membinasakan penduduk Taif, Nabi nggak kasih. Nabi berharap kalau mereka nggak beriman, keluar dari tulang sulbi mereka generasi yang beriman kepada Allah Subhanahu. Penduduk Taif itu diselamatkan sama Nabi. Malaikat sudah nawarkan, kalau kau izinkan ya Muhammad, ini mereka kami binasakan. Karena apa? Nyakitin Nabi Muhammad. Diselamatkan sama Nabi. Jangan. Kalau mereka nggak beriman, nanti anak-anaknya, keturunannya, saya berharap beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan keturunannya yang belum ada sudah didoakan sama Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita kalau doakan orang lain, pasti yang kita doakan itu punya jasa sama kita. Karena kita itu, andai kata kita nggak lupa berdoa kepada Allah, karena manusia itu banyak lupa. Kadang ngandalkan usahanya tapi lupa berdoa. Kalau berdoa, paling yang didoakan anaknya, istrinya, bapaknya, ibunya. Kita kadang lupa mendoakan kerabat kita, paman, bibi, sepupu, lupa. Kalau ada orang lain yang bukan sanak kita, kita doakan, biasanya orang itu punya jasa kepada kita, punya kebaikan. Nabi Muhammad penduduk Taif ini bukan anaknya, bukan pamannya, bukan bibinya. Siapa penduduk Taif ini? Justru orang-orang yang menghina beliau, yang nyakitin beliau dan melukai beliau. Mau dibinasakan sama malaikat, jangan, diselamatkan sama Nabi. Dan keturunannya didoakan sama Nabi Muhammad jadi orang-orang yang beriman. Keturunannya siapa? Orang-orang yang melukai Nabi Muhammad SAW. Ada manusia yang kasih sayangnya seperti Rasulullah. Anda nggak bisa cinta sama orang yang tawadhu. Nabi Muhammad paling rendah hatinya manusia. Nabi kalau duduk membaur dengan para sahabatnya, nggak punya kursi yang khusus. Sampai beliau katakan, ajlisu kama yajlisul abd. Aku itu duduk seperti duduknya seorang hamba. Akulu kama yakulul abd. Aku makan seperti makannya seorang hamba. Nabi Muhammad itu saking tawadhu'nya sampai disebutkan karena sallallahu alaihi wasallam ya'udul mardha. Ada yang sakit beliau jenguk. Hari ini kalau ada orang punya kedudukan, pembantunya mungkin di desa sakit, malu mau jenguk. Atau kalau ada orang yang derajatnya lebih rendah, dia jenguk, malu. Nabi Muhammad di manusia yang derajatnya paling tinggi, ada yang sakit dijenguk oleh Rasulullah SAW. Ada satu pemuda masih kecil, anak muda, namanya Thalha ibn Barra. Rumahnya dekat Masjid Kuba. Sakit. Nabi Muhammad di waktu malam keluar dari rumahnya, jalan kaki di musim dingin, pergi ke rumahnya Thalha ibn Barra untuk apa? Menjenguk Thalha yang sedang sakit.
Nabi Muhammad yashhadul janaiz. Kalau ada orang wafat hari ini, orang kalau punya kedudukan sedikit saja, ada orang yang mungkin derajatnya di bawahnya meninggal dunia, gak hadir ke pemakamannya, gak takziah, gak datang ke tempat menyolatinya. Nabi Muhammad, kalau ada orang sakit didengo, kalau ada orang wafat, Nabi Muhammad hadir. Bajunya sobek, jahit sendiri. Sendalnya putus, beliau jahit sendiri. Mau meras susu kambing, beliau peras sendiri, menunjukkan bagaimana tawadhu'nya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi ada badui, orang dusun namanya Zahir. Zahir ini cinta sama Nabi dan Nabi juga cinta kepada Zahir. Saking cintanya Nabi Muhammad kepada Zahir, beliau sampai berkata apa? Zahir badiyatuna wa nahnu hadirhu. Di Badiah sana banyak orang, tapi Zahir terpilih, dipilih sama Nabi Muhammad. Zahir ini kalau kita baca kitab Syama'il, disebutkan beliau bukan orang yang tampan, biasa, bukan orang yang tampan. Kalau datang ke Madinah bawa oleh-oleh buat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga kalau dikasih oleh-oleh sama Zahir dibalas dengan oleh-oleh. Nabi Muhammad pernah mendapati Zahir ini sedang berdagang di Madinah, duduk di pasar, duduk di tanah, sedang menjual dagangannya. Nabi ketika itu lewat pasar melihat Zahir sedang duduk, sedang menjual barang dagangannya, dari belakang dipeluk sama Nabi Muhammad SAW. Lihat tawadhu'nya Nabi, nggak malu duduk sebelahnya fakir miskin. Idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Kalau diundang sama fakir miskin, Nabi itu datang yang paling pertama. Kenapa? Gak mau bikin sedih, gak mau bikin khawatir orang miskin yang undang. Kalau kita berbeda, kalau diundang orang fakir miskin, kalau tidak sakit, uzur, hujan, anak rewel, istri gak bisa ditinggal, banyak alasan. Nabi diundang sama fakir miskin, ajabahu ijabatan muajjalah. Orang miskin tadi sedang menjajakan pakaian, sedang menjual dagangannya, dipeluk dari belakang sama Rasulullah. Dan Nabi Muhammad bercanda. Zahir itu dipeluk sambil Nabi Muhammad bilang apa? Man yashtari hadzal 'abd. Siapa yang mau beli budak ini? Kaget Zahir ini. Ini siapa dari belakang tiba-tiba meluk saya, terus mengatakan kalau saya budak dan mau dijual. Kemudian Zahir itu noleh ke belakang, ternyata yang meluk adalah kekasih hati beliau, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tadinya berusaha untuk melepaskan dirinya dari pelukan Nabi Muhammad sebelum dia tahu. Ketika tahu yang peluk Nabi Muhammad, akhirnya apa? Pundaknya nggak mau lepas karena nempel dengan dadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia tanya, ya Rasulullah, kau mau jual saya? Kalau kau jual saya, idzan tajidu nikasidah. Saya ini bukan orang yang kuat, bukan orang yang tampan. Orang nggak seperti saya kalau dianggap budak, kalau dijual hanya ada dua kemungkinan, nggak laku atau lakunya murah. Tapi apa jawab Nabi Muhammad? Walakinnaka indallahi ghalin, akan tetapi engkau di mata Allah adalah berharga, mahal. Karena apa? Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini berapa banyak umatnya Nabi Muhammad, kalau diajak salaman sama orang fakir miskin gak mau julurkan tangannya. Hari ini berapa banyak umatnya Nabi Muhammad yang malu duduk dengan fakir miskin. Ayo kita kembali ke sejarah hidupnya Nabi Muhammad. Beliau gak sombong, beliau duduk dengan fakir, beliau bertanya kepada fakir miskin keadaan mereka. Beliau kadang duduk makan dengan sahabat-sahabatnya Ahlus Suffah, membaur bersama mereka. Maka dari itu akhlaknya Nabi dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin. Gak ada yang lebih tinggi dari akhlaknya Nabi. Beliau budi pekertinya paling luhur. Dan beliau diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan budi pekerti manusia. Maka semakin kita tahu sejarah hidupnya Nabi, kita bisa nyontoh akhlaknya Nabi. Kita bisa meniru jalan hidupnya Nabi.
Karena kalau kita mau contoh fisiknya Nabi nggak bisa. Fisik itu pemberian Allah. Nabi tampan, kita mau nyontoh ketampanannya Nabi nggak mampu. Jabir ibnu Samrah itu datang ke majelisnya Nabi, kata beliau apa? Aku datang ke majelisnya Nabi Muhammad fi lailatul idhiyah, di malam bulan purnama. Langit itu bersih, nggak ada awannya, yang ada keindahan bulan purnama. Kata Sayyidina Jabir ibnu Samrah, Nabi saat itu sedang pakai pakaian berwarna merah. Kemudian aku lihat ke wajahnya Nabi, aku lihat ke arah bulan, aku lihat ke wajahnya Nabi, dan kemudian aku melihat rembulan. Demi Allah, bagiku Nabi Muhammad lebih indah daripada bulan purnama. Allah. Kita mau nyontoh fisiknya Nabi gak mampu. Nabi Muhammad ini sempurna, dan di kesempurnaan fisiknya dibungkus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan wibawa yang luar biasa. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah? Beliau mengatakan, man ra'ahu badihatan habah. Orang kalau nggak pernah ketemu sama Nabi, pertama kali ketemu sama Nabi takut. Karena apa? Wibawanya Nabi yang luar biasa. Wa man khalatahu ma'rifatan, tapi yang duduk sama Nabi, membaur dengan Nabi, pengen kenal Nabi Muhammad, ahabbah, dijamin jatuh cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tidak? Hasan bin Thabit dibayar untuk bikin syair hina Nabi. Dia datang untuk menjumpai Nabi Muhammad, mau lihat apa cacatnya Nabi Muhammad. Kembali kepada orang musyrik, malah masuk Islam. Berangkatnya tadi mau mengintai Nabi, mau bikin syair karena dibayar sama orang musyrik untuk hina Nabi. Ketemu Nabi Muhammad, nggak ada cacatnya. Fisiknya sempurna, akhlaknya sempurna, malah apa? Beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau al-insanul kamil. Pian tadi baca Maulid Simtuduror disebutkan ringkasan bagaimana kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Lahirnya saja ada keistimewaan. Lahirnya Nabi istimewa. Masa kecilnya Nabi istimewa. Halimatus Sa'diyah itu menceritakan kepada kita bagaimana istimewanya Nabi Muhammad. Masih bayi sudah istimewa. Orang Arab itu dulu kalau punya anak, mereka anaknya disusukan kepada wanita lain. Itu keadaan mereka atau adat mereka. Kalau punya anak disusukan kepada wanita lain di pedesaan. Para ulama menjelaskan alasannya. Ada yang menyebutkan karena supaya udaranya dapat udara lebih segar. Jadi masih bayi supaya nggak kena udara-udara yang buruk, tapi udara yang segar. Di pedesaan udaranya itu masih bersih, supaya menjaga fasohah, kefasihan daripada lisannya. Wanita-wanita dari Bani Sa'ad berangkat rombongan. Yang paling lambat jalannya Halimatus Sa'diyah. Karena apa? Itu di musim kemarau panjang, nggak ada air, gersang. Kata Halimatus Sa'diyah, onta yang saya banyak bawa itu diperah, susunya nggak keluar. Keledai saya kurus, jalannya paling lambat. Wanita-wanita dari Bani Sa'ad sudah sampai ke Mekah, dapat anak untuk disusui. Halimatus Sa'diyah datang yang terakhir. Dan ketika datang Halimatus Sa'diyah nggak dapat anak lagi untuk disusui, kecuali hanya satu orang, namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya wanita-wanita itu sudah ditawarin untuk nyusuin Nabi Muhammad, tapi mereka nolak. Ketika tahu anak ini yatim. Karena wanita-wanita itu nyusuin anak-anaknya orang Mekah tujuannya supaya dapat kebaikan daripada bapaknya si anak, dapat gaji, dapat upah. Kalau yatim nggak punya bapak terus gimana? Makanya wanita-wanita yang lain nggak mau. Halimatus Sa'diyah ketika sampai di Mekah nggak ada anak lagi, habis sudah. Yang tersisa cuma Nabi Muhammad. Kata Halimatus Sa'diyah, saya nggak mau pulang dengan tangan kosong, saya mau bawa anak ini. Gak penting sudah gajinya, kebaikannya, keluarganya, yang penting saya pulang gak mau tangan kosong. Di sini kita bisa paham ya, rezeki itu kalau sudah ditentukan sama Allah gak kemana. Wanita-wanita dari Bani Sa'ad sudah datang ditawarin Nabi Muhammad, mereka nolak. Karena bukan rezeki mereka. Sudah dipilih yang ngasuh Nabi Muhammad, yang nyusui Nabi Muhammad adalah Halimatus Sa'diyah. Halimah datang terakhir, beliau dapat Nabi Muhammad. Kata Halimatus Sa'diyah, ketika saya melihat bayi ini, Halimah sudah melihat ada sesuatu yang istimewa. Kata Halimah, saya nggak mau bangunkan. Akhirnya saya sentuh dadanya, saya pegang bayinya Nabi Muhammad.
yang saat itu badannya dibalut dengan kain putih dan di bawahnya dibungkus dengan kain sutra berwarna hijau. Ketika saya pegang dadanya, maka anak itu membuka matanya, tersenyum ke arah saya, dan keluarlah cahaya yang luar biasa. Dipeluk oleh Halimatus Sa'diyah, disusuin di sebelah kanan. Setelah disusuin di sebelah kanan sama Halimah, dipindah ke sebelah kiri. Nabi Muhammad gak mau. Dan kata Halimatus Sa'diyah, mulai detik itu Nabi Muhammad setiap disusuin sebelah kiri gak mau. Sampai kapan? Sampai beliau disapit selesai nyusu, gak pernah mau. Karena apa? Nabi Muhammad tahu. Para ulama dalam kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah dijelaskan, waqala ba'du ahlul ilmi, berkata sebagian daripada ulama, kalau Nabi Muhammad itu dari kecil sudah diilhami sama Allah. Beliau punya saudara sepersusuan, anaknya Halimatus Sa'diyah. Maka beliau Nabi Muhammad mulai dari bayi sudah dididik oleh Allah untuk tidak ngambil haknya orang lain. Beliau nyusu sebelah kanan, yang sebelah kiri buat saudaranya, beliau nggak mau ganggu. Dan malam itu Nabi Muhammad dibawa oleh Halimatus Sa'diyah. Yang tadinya beberapa malam Halimatus Sa'diyah sekeluarga nggak bisa tidur karena apa? Lapar. Anaknya tiap malam nangis, haus, tapi air susu ibunya nggak keluar. Tapi semenjak bawa Nabi Muhammad, untanya keluar air susu deras. Istrinya, suaminya Halimatus Sa'diyah minum kenyang, Halimatus Sa'diyah minum susu juga kenyang, anaknya disusuin sampai kenyang, Nabi Muhammad disusui sampai kenyang. Mereka semua malam itu tidur nyenyak dalam keadaan kenyang. Apa kata suaminya Halimatus Sa'diyah? Laqad akhadti nasmatun mubarak. Halimah, kau bawa anak yang bawa berkah. Karena keadaan mereka berubah. Keesokannya ketika pulang ke desa mereka Bani Sa'ad, yang tadinya keledainya paling lemah, jalannya paling lambat, jadi paling kenceng. Ibarat sepeda motor tuh habis diservis. Sampai perempuan-perempuan dari Bani Sa'ad itu kaget. Halimah, bukankah ini keledai yang kau pakai ketika berangkat? Iya. Loh, waktu berangkat kan jalannya paling lambat. Sekarang kok jadi paling kencang? Kata Halimatus Sa'diyah, saya tidak tahu apa yang berubah. Dan masih banyak keberkahan-keberkahan yang diceritakan oleh Halimatus Sa'diyah ketika Halimatus Sa'diyah merawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dirawat 2 tahun. Tapi Halimah saking cintanya sama Nabi, setelah Nabi disampai 2 tahun minta izin lagi sama Siti Aminah supaya ditambah waktunya. Siti Aminah melihat bagaimana kesungguhannya Halimatus Sa'diyah dan cintanya Halimatus Sa'diyah kepada Nabi Muhammad, diizinkan. Sampai akhirnya usia Nabi Muhammad 4 tahun, dan ketika itu wahwa yal'abu ma'al ghilman, beliau sudah main-main dengan anak-anak seusianya, datang malaikat dan membelah dada sucinya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikeluarkan hati Nabi Muhammad, dicuci dengan ma'u Zamzam. Bukan karena hatinya Nabi kotor, akan tetapi ditambah kesuciannya oleh Allah Subhanahu. Dikeluarkan oleh Allah di hatinya Nabi Muhammad hadzu syaitan. Malaikat ketika mencuci mengatakan apa? Hadza hadzu syaitanu minka. Hati manusia itu ada titik hitam, jalur masuknya setan mengganggu manusia. Maka yang ada pada Nabi Muhammad dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada manusia biasa yang mengatakan kalau Nabi Muhammad itu manusia biasa seperti kita. Ada nggak manusia yang ketika kecil dibelah dadanya, dikeluarkan hatinya, dicuci oleh malaikat, kemudian dikembalikan lagi? Dan ini bukan maknawi, tapi memang betul-betul dilakukan. Sayyidina Anas bin Malik meriwayatkan, saya melihat bekas jahitan di dadanya Rasulullah SAW. Proses belah dada ini bukan secara makna, tapi secara hakiki. Dan Nabi Muhammad dibelah dadanya semasa hidupnya 4 kali. Umur 4 tahun sebelum dikembalikan ke ibunya. Hikmahnya apa? Dihilangkan jalurnya syaitan. Jadi syaitan nggak bisa ganggu Nabi Muhammad. Kemudian ketika usianya Nabi 10 tahun, didatangi lagi malaikat, dibelah, dicuci, dikembalikan lagi. Karena usia 10 tahun itu menginjak usia dewasa. Dihilangkan sama Allah sifat buruk. Sudah gak punya, dihilangkan. Dijauhkan daripada sifat buruk, dibersihkan sama Allah. Jadi Nabi gak punya cacat. Kalau kita mungkin ketemu sama orang tetangga kita yang dulu waktu kita masih kecil ada cacatnya. Oh, ini dulu kecilnya nakal.
suka mencuri mangga di rumah saya. Oh, ini dulu kalau ada apa-apa paling nakal. Kita punya cacat. Nabi karena dijaga sama Allah Ta'ala nggak ada cacatnya. Mau dari sebelum kenabian sampai setelah kenabian nggak ada cacatnya. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Aib zahir, aib batin nggak ada bagi Nabi Muhammad. Makanya orang Mekah nggak ada yang pernah mengatakan Muhammad itu pendusta, nggak ada. Orang Mekah itu walaupun nggak beriman sama Nabi, mereka orang-orang musyrik kafir Quraisy, mereka yang menjuluki Nabi Muhammad Al-Amin. Dicintai Nabi Muhammad itu nggak ada cacatnya. Kaumnya membenci Nabi Muhammad karena apa? Karena mereka dibutakan dengan fanatisme berlebihan. Akhirnya apa? Nggak mau beriman dengan ajarannya Nabi Muhammad. Tapi yang nyacat Nabi Muhammad atau mengatakan Nabi punya sifat buruk nggak ada. Ketika diangkat jadi Rasul, dicuci lagi hatinya. Diberikan kekuatan, diberikan hikmah, diberikan iman sama Allah Ta'ala. Quran itu kalau diturunkan ke gunung, gunung itu bisa hancur berkeping-keping. Lau anzalna hadzal Quran ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Dan Quran 30 juz diturunkan ke hatinya Nabi Muhammad SAW. Maka sebelum diturunkan Quran, dikuatkan hatinya Nabi Muhammad. Kemudian yang keempat, dibelah lagi dadanya, dicuci lagi. Karena apa? Beliau mau berangkat Al-Isra wal Mi'raj, mau terima wahyunya Allah, hatinya diperkuat. Ketika mau berjumpa dengan Allah, hatinya diperkuat lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masa kecilnya Nabi indah, dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usia 4 tahun dibalikkan ke ibunya. 6 tahun sama ibunya diajak ke Madinah. Untuk apa? Berkunjung ke keluarganya dari Bani Najjar, untuk ziarah ke makam ayahnya. Pulang dari Madinah baru sampai Abwa, ibunya sakit meninggal dunia. Berangkat sama ibunya dengan Ummu Aiman, pulang hanya dengan Ummu Aiman. Dirawat sama kakeknya 2 tahun, 8 tahun kakeknya meninggal dunia. Bukan kebetulan, tapi semua sudah direncanakan oleh Allah, karena Allah mau mendidik nabinya. Nabi Muhammad itu nggak ada hasil campur tangan didikan manusia, nggak ada. Ada bani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Kalau ada orang yang mengatakan Nabi Muhammad hebat karena pendidikan bapaknya, Nabi Muhammad lahir ayahnya sudah meninggal. Karena pendidikan kakeknya 8 tahun, kakeknya sudah meninggal. Karena pendidikan ibunya 6 tahun, ibunya sudah meninggal. Yang didik langsung Allah Subhanahu. Umur 12 tahun diajak sama pamannya Abi Thalib pergi ke Syam, mau berniaga. Nabi Muhammad itu dari kecil cari makan dari hasil keringatnya sendiri. 12 tahun berangkat ke negeri Syam. Biasanya orang Makkah itu kalau sampai sana, ada pendeta besar namanya Buhairah, gak pernah keluar rumah. Tapi di saat kafilah rombongan itu ada Nabi Muhammad, ini pendeta tiba-tiba keluar, nemuin suku Mekah yang berniaga. Tanya, siapa bapaknya anak ini? Kata Abi Thalib, anak, saya ayahnya. Kata Buhairah, gak mungkin, harusnya anak ini gak punya bapak. Kaget Abi Thalib. Iya, innahu ibnu akhi, ini anak saudara saya. Mana bapaknya? Bapaknya wafat saat dia masih dalam kandungan ibunya. Apa kata Buhairah? Bawa pulang anak ini. Karena orang-orang Yahudi kalau tahu anak ini sudah lahir, mereka akan mencelakakan anak ini. Buhairah kasih tahu, ini anak Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap Nabi zaman dulu Nabi-Nabi yang diutus sama Allah sebelum Nabi Muhammad, itu mereka selalu mengatakan kepada umatnya, kaumnya tentang Nabi akhir zaman. Mereka ngasih tahu Nabi Muhammad itu di Taurat ada, di Zabur ada, di Injil ada. Buhairah tahu kalau ini Nabi. Dari mana? Dari alamat tanda-tanda kenabian. Kata Buhairah tadi ketika ngelewat dia jalan, tidak ada satu pohon dan batu kecuali bersujud kepadanya. Wala yasjuda illa lin nabi. Buhairah tahu baina katifaihi alamat, di antara pundaknya Nabi Muhammad ada stempel kenabian. Jadi tanda-tanda kenabian itu ada di dalam kutubus samawi, kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi terdahulu. Makanya Salman Al-Farisi itu sebelum diutusnya Nabi keliling, dapat kabar dari satu rahib ke rahib yang lain tentang Nabi akhir zaman. Di mana? Di Tihamah. Baina katifaihi alamah.
Ciri-cirinya Nabi Muhammad disebutkan sama para rahib kepada Salman Al-Farisi. Apa kata para rahib itu? Nabi Muhammad tuh nggak nerima sodakoh, nerimanya hadiah. Dan di antara pundaknya ada stempel kenabian. Salman ketika datang kepada Nabi Muhammad bawa makanan, dikasihkan ke Nabi Muhammad. Mahadha ya Salman, sodakotun ya Rasulullah. Ditolak sama Nabi. Kami nggak makan sodakoh. Besok harinya datang lagi bawa makanan. Mahadha ya Salman, hadiah. Baru diterima sama Nabi Muhammad. Dan Salman kemudian melihat di antara pundaknya Nabi Muhammad ada stempel kenabian. Yang dijelaskan oleh para ulama letaknya di bagian kiri, di paling atas, agak ke atas. Ada yang meriwayatkan kecilnya seperti telurnya merpati. Kenapa stempel kenabian diletakkan di belakang? Kata para ulama sebagai hikmahnya, sebagai penanda tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi stempel di pundaknya Nabi Muhammad SAW, la nabiyya ba'dah. Gak ada lagi nabi, gak ada lagi rasul setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Pulang dibawa sama Abi Thalib 12 tahun. Nabi Muhammad sudah kerja gembalakan domba-dombanya orang-orang Quraisy. 25 tahun Nabi Muhammad mulai berangkat dagang sendiri. Bawa hartanya Khadijah. Dipilihkan sama Khadijah yang istimewa. Pulang bawa keuntungan yang berlimpah. Khadijah tahu kehebatan Nabi Muhammad, kebesaran Nabi Muhammad, kesucian Nabi Muhammad. Gak pakai panjang lebar, dipinang sama Khadijah. Nabi terima. Nabi bawa pamannya, keluarganya pergi ke rumah Khadijah, ngelamar Sayyidah Khadijah. Menikahlah Nabi Muhammad dengan Sayyidah Khadijah 25 tahun. Hidup sama Khadijah. Dari Khadijah Nabi Muhammad dapat keturunan, dapat Abdullah, dapat Qasim, dapat Ummu Kulthum, dapat Ruqayyah, dapat Zainab, dapat Ummuna Fatimatus Zahra. Kehidupan yang indah. Wanita yang belum meninggal dunia sudah dapat salam dari Allah, dapat kabar dari Allah kalau tempatnya adalah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendekati usia 40 tahun, Nabi Muhammad sudah mulai banyak khalwah, uzlah, menjauh dari hiruk pikuk dunia, naik ke gunung, yatahannath, yata'abbad, yatafakkar fi khalqillah. Kadang 1 hari, kadang 1 minggu, kadang 10 hari, kadang 1 bulan. Sampai akhirnya beliau mendapatkan di salah satu khalwahnya wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Turun Jibril dipeluk Nabi Muhammad, Iqra ma'ana biqari'in, Iqra ma'ana biqari'in. Sampai dengan beliau mendapat wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai alamal insana ma lam ya'lam. Turun Nabi, takut. Sampai rumah berkata kepada istrinya, Zamiluni, Zamiluni, selimuti aku. Beliau takut kalau yang datang itu jin. Beliau takut kalau ada sesuatu yang bisa mencelakakan dirinya. Apa kata Sayyidah Khadijah? Tuhanmu tidak akan mencelakakan dirimu. Engkau itu orang yang nyambung tadi silaturahmi. Engkau itu orang yang suka menanggung bebannya banyak orang. Disebutkan akhlak-akhlaknya baiknya Nabi. Orang seperti itu nggak mungkin dibiarkan sama Allah Ta'ala. Nabi sudah tenang, dibawa sama Khadijatul Kubra ke rumahnya Warakah ibnu Naufal. Diceritakan sama Nabi Muhammad tentang sosok yang dilihat. Apa kata Warakah? Yang kau lihat adalah Jibril, yang kau lihat adalah wahyu dari Allah yang dulu juga Allah turunkan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Kemudian apa kata Warakah ibnu Naufal? Andai saja saya ini masih muda, saat engkau diutus saya itu masih muda. Andai saja saya masih mengalami masa di mana engkau diusir oleh kaummu. Jadi Nabi Muhammad dari hari pertama diangkat jadi Rasul sudah tahu tantangannya besar, sudah tahu ke depan musibahnya lebih besar. Kaumnya akan musuhi, kaumnya akan ngusir. Nabi sampai bertanya, awamukhrijiyahum, apakah kaum saya itu akan ngusir saya? Iya, gak ada orang yang datang membawa seperti apa yang kau bawa kecuali akan dimusuhi. Dan betul Nabi ketika dakwah sembunyi-sembunyi masih aman. Ketika turun perintah Allah fasda bima tu'mar, dakwah secara terang-terangan, musuhnya tambah banyak. Sholat dicekek, sholat dikasih ari-ari unta di pundaknya. Para sahabatnya Nabi Muhammad, oh siksaan demi siksaan.
Ada sahabat Nabi namanya Khabbab ibnul Arid. Ketika ketahuan sama majikannya kalau dia masuk Islam, dijambak rambutnya sampai rambutnya lepas. Diperintahkan keluar dari ajarannya Nabi Muhammad. Batu dipanaskan, Khabbab disuruh tidur di atasnya, kemudian diletakkan batu di dadanya biar nggak bisa bergerak. Nabi Muhammad pun juga disakiti. Tiap kali keluar rumah dilemparin pasir. Kalau balik ke rumah, putrinya Nabi Muhammad tuh bersihkan kepalanya Nabi sambil menangis. Karena apa? Perlakuan buruk orang-orang Quraisy. Kenapa kok Nabi nggak berhenti dari dakwahnya? Kenapa kok nggak putus asa? Karena Nabi Muhammad mikirkan kita semuanya. Nabi berjuang bersusah payah supaya Islam sampai ke zaman kita. Kita ini bisa duduk di majelis ini, berkahnya siapa? Berkahnya Nabi Muhammad. Kita malam hari ini bisa berkumpul dalam keadaan beriman dan cinta sama Nabi. Berkat apa? Perjuangannya Nabi Muhammad. Maka sungguh sangat tidak terpuji kalau ada umatnya Nabi Muhammad yang gak kenal dengan nabinya. Kalau ada umatnya Nabi Muhammad yang gak cinta sama nabinya. Gak pantas kita ngelupakan Nabi Muhammad, padahal beliau gak pernah lupa sama kita. Kata Anas bin Malik, Sa'altu Rasulullah an yashfa'ani yaumal qiyamah. Aku pernah minta supaya diberikan syafaat oleh Rasulullah nanti di hari kiamat. Apa kata Nabi Muhammad? Af'al insyaallah. Anas bin Malik khawatir, nanti di hari kiamat saya bisa mendapatkan Anda di mana ya Rasulullah? Kiamat itu menakutkan. Kata Nabi, di salat. Kalau nggak ada, di timbangan. Kalau nggak ada, di haud, kata Nabi Muhammad. Dan saya tidak meninggalkan 3 tempat itu. Di hari kiamat Nabi di Shiratul Mustaqim, pindah ke mizan, pindah ke telaga. Kenapa kok mondar-mandir? Nabi Muhammad di hari kiamat masih capek, masih mau mondar-mandir, masih mau bersusah payah untuk menyelamatkan kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya mondar-mandir ngasih syafaat, tapi di telaga beliau ngasih minum umatnya yang kehausan. Ingat, Nabi Muhammad gak pernah lupa sama kita. Kita terkadang melewatkan 1 hari lupa sama Nabi. Kita terkadang melewatkan 1 minggu gak ingat sama Nabi. Kadang ada yang ingat sama Nabi setahun sekali kalau datang bulan Rabiul Awal, tapi Nabi Muhammad gak pernah lupa sama kita. Maka ayo jadikan bulan Rabiul Awal ini bulan yang mengingat kembali hubungan kuat kita dengan Nabi Muhammad SAW. Mumpung ada di majelis ini, ayo kita niatkan pulang dari majelis ini untuk apa? Membahagiakan Nabi Muhammad. Anda kalau cinta sama istri Anda kalau cinta sama Anda, apa bukti cintanya? Suami istri kalau saling mencintai itu buktinya dengan saling membahagiakan. Anak yang cinta sama orang tuanya, tanda-tandanya apa? Membahagiakan orang tuanya. Kita kalau cinta sama Nabi, ayo bahagiakan Nabi Muhammad. Bagaimana cara membahagiakannya Nabi Muhammad? Dengan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara membahagiakan Nabi? Hidupkan Nabi di hati kita, di rumah kita, dimanapun kita berada. Jadikan rumah kita rumahnya Nabi Muhammad. Jadikan hati kita selalu ada Nabi Muhammad. Jadikan tempat tinggal kita di situ, di tengah-tengahnya hadirkan Nabi Muhammad, supaya rumah kita hidup dengan rumah yang mengamalkan ajarannya Nabi Muhammad. Dan dimanapun kita berada, kita selalu ingat dengan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad hidup di dalam hati kita. Semoga berkahnya majelis ini jadikan kita orang-orang yang cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dicintai oleh Allah dan Rasulnya. InsyaAllah anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh-salehah, anak-anak yang mencintai Nabi Muhammad, anak-anak yang berjalan di jalannya Nabi Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan keluarga kita berkiblat kepada Nabi Muhammad, mencontoh keluarganya Nabi Muhammad, menghidupkan ajarannya Nabi Muhammad. Dan semoga kelak di akhir usia kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dibangkitkan di barisannya Nabi Muhammad,
dimasukkan ke dalam surga oleh Allah bersama dengan Nabi Muhammad. Nadkhul ma'a Taha wa alih fi sufufil awalat ma'ahum daiman fi daril dhih wa daril akhirah. Dan semoga majelis kita dilimpahi berkah oleh Allah Ta'ala. Yang datang diberikan kesehatan oleh Allah, yang sakit di antara kita diberi kesembuhan oleh Allah, keluarga kita di rumah yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah, yang sedang kesulitan diberikan jalan keluar oleh Allah Ta'ala. Dan semoga kita yang hadir di sini semuanya diberikan rezeki yang banyak sama Allah, rezeki yang banyak yang berlimpah, arzakan kafiran min ghairi ta'abin wala masyaqqah, rezeki yang bisa dekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki yang insya Allah bisa ngantarkan kita tahun depan untuk ziarah ke Nabi Muhammad, untuk berziarah ke Baitullahil Haram, rezeki yang bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wal afu minkum, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.